Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bambang Prasetyo dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan eh, materi kami yang berjudul Latar belakang diproklamasikannya kemerdekaan RI dan sejarah berdirinya PGRI sebelum dan sesudah kemerdekaan hingga kiprahnya di masa demokrasi liberal. Saya di sini tidak sendiri, namun juga ada dari teman-teman kelompok 2 yang lain seperti Adinda, Ayu Ginasti, Biagi, Dava, Fadila, Hilmi, Irfan, serta Raihan. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sudah cukup familiar di kuping kita, tapi jarang kita dalami. Proklamasi Guru dan PGRI punya jejak yang sangat erat dan saling terkait. Kemerdekaan yang kita rayakan setiap Agustus itu bukan hanya hasil perjuangan tokoh politik atau militer, tapi juga guru. Guru hadir di garis depan, tak hanya di ruang kelas, tapi juga dalam perjuangan nyata. Lalu, pada saat selanjutnya, agar lebih jelas alurnya, pembahasan kita akan bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, kita lihat dulu nih bagaimana latar belakang proklamasi. Lalu, kita bahas juga sejarah organisasi guru sebelum dan sesudah kemerdekaan. Setelah itu, kita masuk ke dalam kiprah PGRI di masa demokrasi liberal. Kemudian kita hubungkan dengan literatur, dan yang terakhir kita akan tarik kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Biagi. Silakan Biagi. Baik, terima kasih Mas Bambang untuk waktunya. Bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh saya, Biagi. Jadi, Proklamasi 1945 itu bukan akhir, tapi awal perjalanan baru bagi bangsa Indonesia. Setelah merdeka, pekerjaan berat justru dimulai, seperti membangun pemerintahan, menata pendidikan, dan menjaga persatuan. Nah, dalam perjalanan itu, ada dua kelompok yang jadi fondasi penting, yaitu pemuda dan kaum terpelajar. Mereka inilah yang menggelorakan semangat nasionalisme. Guru, sebagai bagian dari kaum terpelajar, punya peran besar karena lewat pendidikan mereka menanamkan kesadaran kebangsaan. Lalu fun fact-nya, Persatuan Guru Indonesia atau PGI tahun 1932, yaitu mereka itu merupakan organisasi profesi pertama yang berani pakai kata Indonesia di namanya. Itu hal besar pada masa kolonial, karena Belanda paling takut dengan kata itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adinda. Terima kasih. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang proklamasi. Proklamasi bukan terjadi dalam satu malam, tapi hasil akumulasi perjuangan panjang. Sumpah Pemuda 1928 sudah lebih dulu menyalakan api persatuan. Lalu di tahun 1945, Jepang kalah di Perang Dunia Kedua setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom. Saat itu Indonesia masuk ke masa emas, yakni Belanda belum kembali, Jepang melemah, dan sekutu belum masuk. Momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh para tokoh bangsa, sampai akhirnya Soekarno-Hatta membacakan proklamasi 17 Agustus 1945. Terima kasih banyak untuk Adinda atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Baik, sekarang kita akan masuk ke sejarah organisasi guru sebelum kemerdekaan. Kalau kita flashback ke era kolonial, organisasi guru sudah ada sejak lama. Tepatnya pada tahun 1912, berdiri PGHB sebagai wadah guru pribumi. Lalu kemudian pada tahun 1932, berubah menjadi PGI yang lebih nasionalis dan berani menegaskan identitas Indonesia. Sayangnya di masa Jepang PGI dibubarkan. Tapi menariknya, meskipun organisasi formal hilang, semangat guru untuk mendidik dan menanamkan rasa kebangsaan tetap berjalan lewat cara-cara yang informal. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Irfan. Baik, terima kasih dari Ayu. Eh, Berikutnya lahir PGRI sesudah kemerdekaan. Setelah proklamasi, guru-guru tidak tinggal diam. Mereka mengadakan Kongres Guru Indonesia 1 di Surakarta tanggal 24 sampai 25 November 1945. Dari sinilah lahir PGRI sebagai wadah tinggal guru di Indonesia. Tujuan awal PGRI jelas, memperkuat Republik dan membangun pendidikan nasional. Bahkan ada catatan 100 hari setelah proklamasi, banyak guru ikut angkat senjata bersama Tentara Keamanan Rakyat. Jadi guru saat itu bukan hanya pejuang pendidikan, tapi juga pejuang kemerdekaan. Kiprah PGRI di masa demokrasi liberal. Masuk ke era demokrasi liberal, 1950 sampai 1959, situasi politik saat itu tidak stabil. Banyak partai, kabinet cepat berganti.
Dalam kondisi seperti itu, PGRI fokus ke dua hal, memperjuangkan kesejahteraan guru dan menjaga profesionalisme. Selain itu, PGRI juga ikut terlibat dalam merumuskan kebijakan pendidikan nasional. Jadi, perannya bukan cuma dalam organisasi, tapi juga keluar ikut mengarahkan pendidikan bangsa. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Rehan. Oke, terima kasih kepada Mas Irfan atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya di sini saya mau membahas tentang kontribusi nyata PGRI bagi pendidikan di Indonesia ya. Kalau ditanya kontribusi nyata PGRI itu apa aja sih di masa lalu? Di sini saya mau mencoba sedikit menjelaskan, yang pasti itu ada 4 poin ya. Nah, yang pertama itu menetapkan Pancasila sebagai dasar organisasi. Lalu yang kedua, memperjuangkan kesetaraan gaji guru-guru di berbagai daerah. Lalu yang ketiga, mendesak pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan. Dan yang terakhir atau yang keempat, ikut merumuskan kurikulum nasional yang berbasis Pancasila. Jadi di sini jelas nih, PGRI tidak hanya berbicara kepentingan guru, tapi juga untuk kepentingan bangsa. Lalu untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Fania. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rehan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan di era demokrasi liberal. Tentu saja perjuangan PGRI tidaklah mulus. Ada tantangan besar. Yang pertama, fragmentasi akibat afiliasi politik. Banyak guru yang terpecah mengikuti partai seperti Masyumi, PKI, dan NU. Kedua, keterbatasan anggaran dan sarana pendidikan. Itu membuat kerja guru semakin berat. Namun, di tengah semua itu, PGRI tetap berusaha menegaskan diri sebagai organisasi yang netral dan profesional. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh kolega saya, Mas. Kalau kita hubungkan literatur satu dengan yang lain, PGRI sering disebut sebagai anak kandung proklamasi. Kenapa? Karena lahirnya PGRI langsung setelah proklamasi dengan semangat yang sama, persatuan dan perjuangan. Literatur sejarah juga menegaskan bahwa PGRI bukan sekedar organisasi profesi. Ia ikut membentuk sistem pendidikan, merumuskan identitas bangsa, dan menjembatani antara politik dan pendidikan di masa demokrasi liberal. Kemudian kesimpulannya, proklamasi jadi dasar lahirnya PGRI. PGRI bukan hanya sekedar wadah untuk guru, tetapi menjadi wadah untuk perjuangan anak-anak bangsa. Di masa demokrasi liberal, meski penuh tantangan politik, PGRI tetap konsisten pada netralitas dan profesionalismenya. Insight yang bisa kita ambil adalah PGRI sejak awal merupakan bagian penting dari proyek nasionalisme Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang pendidikan, sebenarnya kita sedang melanjutkan perjuangan panjang yang dulu sudah dimulai oleh para guru-guru kita.